Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, saya Tony Regal, pengajar di SMA Terpadu Darussalam, Narunggul, Desa Tanjung Pura, Kecamatan Rajapola, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Pada hari ini, Selasa 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 batch 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mengambil mata pelajaran PAI kelas 12 dengan materi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Berikut saya tampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon arahan dan juga masukan dari dosen penguji supaya proses pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukum ayyuhat thalabah? Alhamdulillah inna bil khair. Hal antunna bil khairin? Ma'ana bil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita bisa kembali lagi masuk ke sekolah setelah sekian lama liburan. Pada hari ini kita bisa belajar kembali. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Semuanya dalam keadaan semangat ya. Semangat. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Bapak harapkan ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa pada hari ini. Apakah ada yang tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini? Kena sakit atau yang lainnya? Ada yang sakit? Ada? Siapa yang sakit? Melani. Oh iya. Kenapa sakitnya? Sakit apa? Demam. Selain Melani, siapa lagi? Ada yang
dan suci, dua orang yang sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang sakit semoga Allah sembuhkan, dan kita semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajar materi atau mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan rukun iman. Oke, dari rukun iman ini kita akan membahas mempelajari salah satu di antaranya, yaitu berkaitan dengan hari akhir atau hari kiamat. Ya, semuanya harus mengimani akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Cuma kita sebagai manusia tidak bisa menebak kapan terjadinya hari kiamat. Yang bisa kita identifikasi hanya tanda-tanda terjadinya kiamat. Jadi kita akan pelajari identifikasi bersama apa sih tanda-tanda terjadinya kiamat. Oke, berkaitan dengan kiamat, ya, yang mana itu pasti terjadi, ya, maka supaya kita selamat nanti di hari kiamat, maka hendaklah kita sebagai manusia harus semangat dalam beribadah, ya, karena manusia tugasnya diantaranya sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu tugas manusia diantaranya adalah beribadah kepada Allah. Nah, dengan meyakini adanya hari kiamat atau terjadinya hari kiamat, maka diharapkan kita sebagai manusia lebih semangat lagi dalam beribadah. Oke. Dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, tujuannya diharapkan seluruh peserta didik, ya, kita semuanya, pertama kita bisa mengidentifikasi, menganalisis makna hari kiamat, ya. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi, menganalisis periode hari kiamat, periode hari akhir, ya kan? Dari mulai kematian kan ada periodenya, ada penimbangan, kemudian pembalasan, sampai yang terakhirnya ada yang disebut dengan hari pembalasan, yaumul jaza, balasannya bagi yang perbuatan baik atau mengamalkan perbuatan baik lebih banyak, maka balasannya adalah surga. Tetapi kebalikannya, ketika amal perbuatan buruknya lebih banyak, maka balasannya adalah neraka. Oke, balasannya yang pertama kita bisa menganalisis dan mengevaluasi makna iman pada hari ini. Yang kedua, kita juga akan menganalisis dan juga menyajikan, mengidentifikasi periode hari akhir. Ya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya ada hakikat beriman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, dan juga menyajikan bagaimana kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Ya. Sebuah tayangan video berkaitan dengan gambaran atau ilustrasi, ya, bagaimana terjadinya hari kiamat. Oke, semuanya bisa
kita tampilkan. Oke. Suaranya kedengeran ya? Kita lihat video dulu lah ya. Ini hanya ilustrasi ya, penggambaran saja bagaimana terjadinya kiamat ya. Meskipun diambil dari sebuah film, tapi kita bisa mengambil hikmah dari apa peristiwa ini. Ada yang pernah melihat filmnya? Belum? Ya, ini hanya cuplikannya saja ya. Setelah selesai tayangan ini tabrakan meteor. Oke, dari tayangan video tadi ada yang bisa berkomentar terkait dengan ilustrasi penayangan video tadi? Ada yang mau berkomentar? Kelompok sini, barisan sini, terkait dengan cuplikan tadi, bagaimana pandangan terkait dengan kiamat? Menyeramkan, terus kira-kira apa yang harus kita lakukan terkait dengan kiamat ini? Ya, supaya kita ya selamat dari kiamat. Gimana? Berbuat kebaikan, memperbanyak ibadah selama masih hidup. Ada lagi yang lainnya? Bertobat ya bisa ya, artinya kita sebagai manusia ya, ketika kita berbuat salah ya harus segera bertobat ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan dengan tayangan video tadi bisa mengunggah kita semuanya bahwasanya kiamat itu dahsyat sekali, sehingga dengan itu semuanya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan materi iman, diantaranya adalah iman kepada hari akhir. Tetapi ada yang tahu nggak apa itu hari akhir? Boleh dibuka bukunya, boleh dibuka referensinya. Apa sih hari kiamat itu? Peristiwa, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dengan kerusakannya alam dan kebentuknya alam semesta. Ya, jadi berakhirnya semua kehidupan ya makhluk dengan ditandai dengan hancurnya seluruh alam semesta. Nah, yang lainnya ada mungkin memberikan apa namanya makna yang lain terkait dengan hari kiamat. Oke, gak apa-apa, tadi bagus ya. Tapi kita bisa menganalisis di sini berkaitan dengan hari akhir secara bahasa dan juga secara istilah. Di antaranya yaitu bahwasanya hari akhir itu secara bahasa disebut dengan hari penghabis atau hari pembalasan. Ini termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang mananya hari penghabisan, atau di dalam surat Al-Fatihah ayat keempat
seluruh alam semesta. Berikut semua isinya. Ya. Dan juga berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada lagi kehidupan ya ketika kiamat terjadi. Ya. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Jadi ketika hari akhir, hari kiamat, ya manusia akan dihisab, kemudian diadili oleh hakim yang adil. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, hakim yang seadil-adilnya. Kiamat, hari akhir di dalam Al-Quran bisa kita kategorikan menjadi dua. Ada yang disebut dengan kiamat sugro. Sugro itu berarti kiamat kecil. Oke. Juga ada kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil, dalilnya diantaranya ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Kemudian kiamat kubro ada di dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Oke. Ciri-cirinya, tanda-tandanya bagaimana kiamat itu terjadi. Ketika terjadinya sebuah kematian yang menimpa manusia. Dan itu disebut dengan kiamat sugro. Juga terjadinya banyak bencana, ya kan? Misalkan apa bencananya? Gempa, bumi, dan lain sebagainya. Yaitu merupakan salah satu di antara tanda-tanda kiamat kecil, sugro. Kemudian kiamat kubro, tanda-tandanya di dalam sebuah hadis ada yang menyebutkan ada 10 tandanya. Coba sebutkan apa saja nomor 1 dan nomor 2. Munculnya kabut atau disebut dengan dukhon. Apalagi? Munculnya dajjal. Oke. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut dajjal itu apa. Yang ketiga, dabbah. Dabbah itu apa sih? Kita pelajari ya. Silakan nanti searching atau misalkan cari informasi dabbah itu apa. Kemudian apa lagi? Terbitnya matahari dari barat. Kalau dari timur kan biasa, gitu kan. Setiap pagi juga kita melihat matahari dari timur tapi dari timur ke barat. Suka bercanda aja sih. Oke, selanjutnya apa? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya kan kalian pernah dengar mungkin ya kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya kan, atau kisah Zulkarnain gitu ya, yang mengikat atau yang apa istilahnya membelenggu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj? Oh, malam ya. Ketika sudah keluar maka itu tanda kiamat. Kemudian apa lagi? Munculnya Isa bin Maryam. Kita tahu bahwasanya Nabi Isa itu kan bukan seperti cerita yang mungkin yang lain bahwasanya disalib, tetapi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, baru nanti akan turun kembali ketika nanti menjelang hari kiamat. Oke, kemudian ada 3 gerhana di timur, kemudian gerhana di barat, gerhana di Jazirah. Kemudian yang terakhir adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Nah, ini tapi ada satu tanda yang sangat besar diantaranya ketika
Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan ringan berada di atas. Menurut proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar bergerak menjadi batu, kerikil, pasir dan sebagainya. Juga menurut teori fisika, yang ahli fisika ya. Kemudian ada bukti indrawi terjadinya hari kiamat. Ada 2 bukti yang ada di dalam buku sumber itu. Coba baca yang ini. Apa nih bukti yang pertama? Peristiwa-peristiwa yang masyarakat bangsa Israel akan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perkataan saksi yang diberikan kepada orang yang beruntung. Nah, ini termaktub di dalam Quran surat ayat 72 sampai 73. Kemudian yang terakhir ini periode akhir. Ya, seluruh manusia kan dan juga seluruh kehidupan manusia di dunia sudah berakhir, maka periodenya bisa kita identifikasi seperti ini. Ya, ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Kemudian setelah Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasr. Kemudian buku catatan memperlihatkan seluruh catatan amal. Kemudian ada disebut dengan Yaumul Hisab dan Mizan, hari penghitungan amal. Kemudian ada penimbangan. Selanjutnya ada yang disebut dengan Asyirat. Apa istilahnya? Jembatan perjalanan ya, menuju kemana? Yaumul Jaza. Nah, Yaumul Jaza itu berarti hari pembalasan. Nah, terkait dengan pembalasan, oke. Nah, kan di sini buku catatan sudah dihisab. Kemudian setelah dihisab, ditimbang, kemudian masuk ke Yaumul Jaza, balasan. Maka balasannya ada dua. Nah, kita pilih yang mana? Otomatis kita ingin balasannya adalah surga. Balasannya surga, maka kita harus banyak berbuat baik. Insya Allah kalau selama di dunia kita semuanya melaksanakan atau melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya, ibadah yang sebanyak-banyaknya, maka balasannya insya Allah ini akhirnya adalah surga. Tetapi kebalikannya, ketika kita timbangan kita, hisab kita, catatan kita ternyata lebih banyak catatannya buruk, maka balasannya adalah neraka. Hari akhir, Bapak di sini akan membagikan lembar kerja ya untuk kita bahas sama-sama. Nah, Ustaz bagi saja yang sebelah sini kelompok 1, sebelah yang tengah kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3. Oke. Bapak akan membagikan tab di sini agar saling berhadapan supaya mudah untuk berdiskusi ya, kemudian nanti Bapak akan bagikan gelombang kerjanya. Silakan saling berhadapan saja ya. Oke. Jadi, untuk kelompok 1, nah, ini lembar kerjanya. Kelompok 2 ini lembar kerjanya. Kelompok 3 ini lembar kerjanya. Oke. Semuanya harus saling mencari informasi. Silakan tab itu sudah nyambung dengan internet, boleh mencari informasi berkaitan dengan tugas kelompoknya di
Ada yang sudah dapat minimal 1? Ada yang kesulitan? Kalau nggak apa-apa, nanti sambil jelaskan bahwa jadi Pak langsung Al-Qurannya sunnah apa harus sudah dapat berapa? Yang 3. Hadisnya? Hadisnya ada apa-apa atau langsung apa sih? Lima menit lagi. Ada yang kesulitan menggunakan pen? Bisa ya? Siap? Sudah semuanya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke. Kembali lagi seperti duduk yang awal, kita akan dengarkan bersama hasil analisis yang dipresentasikan di depan kelas. Bapak minta ada perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, dari mulai kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan di maju ke depan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir dan tanggapan kita dengan kritis dari sudut pandang kita. Yang pertama, maraknya perzinaan seperti pacaran, pergaulan bebas, hingga pergaulan pernikah. Permasalahan yang kedua adalah menyebarnya minuman keras. Beberapa ciri kiamat dalam menyebarnya minuman keras, di mana sekarang kita ketahui banyak orang yang menjual, mengedar, dan bahkan mengonsumsi. Hal seperti ini merupakan tindakan tercela serta sangat sedikit mendatangkan kebaikan. Sudah? Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi hasil analisis masalah sosial yang diangkat oleh kelompok 1 yang pertama berkaitan dengan apa? Masalah ya, yang mana nanti menjurusnya kepada zina. Ya, kita sebagai umat Islam harus menjauhi itu semuanya karena jelas ketika pacaran itu berangkat menjurus kepada perzinahan. Itu jelas dilarang di dalam agama. Yang kedua, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Jangan ditutup. Sekian hasil presentasi kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang hari kiamat. Yang pertama itu ada surat Al-Jumu'ah ayat 68 yang menjelaskan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Namun bisa dibacakan salah satu ayatnya saja. Satu ayat yang telah dipresentasikan tadi.
Tadi ayat Al-Quran, sekarang hadisnya. Ini dari hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ada 3 hal yang apabila telah muncul maka keimanan seseorang tidak lagi berguna baginya. Jika sebelumnya dia tidak beriman atau tidak beramal kebajikan selama beriman, yaitu terbitnya matahari dari barat, dajjal dan hewan melata. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari. Tidaklah tiba hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah terbenamnya, maka apabila tanda ini telah muncul, seluruh manusia menjadi beriman. Keimanan manusia itu tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi yang mulanya tidak beriman, juga bagi yang semula belum pernah baik dalam keimanannya. Luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Analisisnya sangat luar biasa sekali, sangat pas sekali dengan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Silakan untuk kelompok 2 diakhiri dengan salat, kemudian kembali lagi ke tempat duduk. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Masalahnya mengenai fenomena alam lainnya yang menguatkan bukti kebenaran hari kiamat. Hasil temuan: 1. Mengalirnya danau Tigris. Sahabat Nabi Al-Adari menceritakan bahwa ia bertemu dengan Dajjal. Lalu Dajjal mengatakan bahwa pohon kurma di Baisan tidak berbuah dan danau Tigris perlahan akan mengalir. Beberapa tahun ke belakang, pada Mei tahun 2021 yang lalu, masyarakat setempat sempat melaporkan bahwa debit air danau Tigris mulai kembali. Yang selanjutnya ialah Jazirah Arab menghijau dikarenakan turunnya salju dan hujan yang cukup lebat yang mengakibatkan Jazirah Arab menghijau. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi ghirah buat kita untuk tetap semangat beribadah, karena tanda-tanda munculnya kiamat tadi seperti yang disebutkan itu sudah mulai bermunculan. Terima kasih analisisnya, sangat luar biasa sekali. Oke, silakan kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih, silakan akhiri, kemudian kembali lagi ke tempat duduknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya yang sangat luar biasa sekali. Sebelum diakhiri, ya kita akan sedikit menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, bahwasanya hari kiamat itu adalah hari pembalasan atau hari akhir. Ya, hari akhir itu hari kiamat, hari pembalasan. Kemudian secara istilahnya bahwasanya hari kiamat, hari akhir itu adalah hari mulai Masya Allah, luar biasa. Oke, tadi pernah Ustaz katakan ada yang disebut bahwasanya kebenaran hari akhir itu bisa dibuktikan dengan beberapa sumber. Ya, pertama itu bisa dilihat dari sumbernya atau dalilnya dari Al-Quran. Yang kedua dari Al-Quran, hadis. Yang kedua bisa berdasarkan tadi ilmu pengetahuan. Yang ketiga bisa dari panca indera semuanya. Oke, itu berkaitan dengan materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Tugas untuk minggu depan, sebelum membahas materi selanjutnya, tadi disebutkan ada periode, ya kan? Periode
Ustaz baru menyebutkan poin-poinnya ya, dari mulai yaumul bu'ats sampai hari pembalasan. Nah, tugasnya individu semuanya untuk menganalisis makna tiap periode. Yaumul bu'ats itu apa? Apakah ada ayatnya yang menerangkan tentang yaumul bu'ats itu, kemudian yaumul jaza itu apa dan sebagainya, ya kan? Dari tiap periode itu silakan kalian kembangkan analisis maksud dan makna dari periode hari akhir tersebut. Jadi pahami tugasnya? Jadi pahami? Bisa. Ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan hikmah dari beriman kepada hari akhir. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita juga akan menjelaskan, mempelajari bagaimana sikap, kaitan antara sikap beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan juga adil. Ya, kita akan bahas bersama-sama insya Allah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian untuk materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya di sekolah, dan juga tetap jaga kesehatannya sehingga kalian bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Sebelum diakhiri, seperti biasa pada ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa penutup ya untuk pembelajarannya. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadis saudana kama 'allamtana wa ilaina ila hajatina wa la tumsina anhu ya rabbal alamin. Ya, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat semuanya, semangat. Oke, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.